Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara Debbie Sandra, warga RT 8 Tanjung Raden, Danau Teluk, Kota Jambi, dikeroyok dan dibacok oleh 5 orang yang mengakibatkan kepala korban mengalami luka. Sedangkan pelaku saat ini belum berhasil ditangkap. Debbie Sandra, warga RT 08 Tanjung Raden, Danau Teluk, Kota Jambi, dikeroyok dan dibacok oleh 5 orang, mengakibatkan kepala korban mengalami luka. Sedangkan pelaku saat ini belum berhasil ditangkap. Korban dibacok lantaran dituding sebagai mata-mata polisi dalam peredaran narkoba, padahal korban tidak tahu sama sekali. Awalnya korban ditelepon temannya yang perempuan minta diantarkan ke sebuah rumah yang berada di RT 24 Danau Sipin, Kota Jambi. Tanpa rasa curiga, korban mengantar wanita yang baru ia kenal sekitar 3 bulan tersebut. Sampai di lokasi, korban masuk ke dalam rumah yang sudah ditunggu oleh pelaku. Bahkan pelaku mengunci pintu rumah agar korban tidak bisa lari. 5 orang pelaku langsung keroyok korban dan membacok korban menggunakan samurai. Akibatnya kepala korban mengalami luka robek. Untuk sekitar jam 1-an, itu si Adis nelpon minta tolong jemput di rumahnya karena dia lagi ada masalah sama keluarganya kan. Jadi dia minta tolong antarin. Jadi kami pergi sana jemput, tahunya dia minta antarnya ke Danau Sipin. Kami antar dia sampai sana, sampai di situ cewek itu ngajak masuk dulu ke rumah yang tempat yang diantar tuh. Kami masuk di rumah udah ada 2 orang di dalam nunggu. Setelah itu yang 2 orang tadi keluar manggil kawannya mungkin. Kawannya datang ngobrol-ngobrol sebentar sama orang itu langsung hidup salah lanjut. Langsung dikeroyok Ya. Saat ini korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun belum ada pelaku yang ditangkap. Korban berharap ke-5 orang pelaku ditangkap secepatnya. Jumadi, Kompas TV Jambi. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Kabupaten Batanghari tega menganiaya ibu kandungnya lantaran tidak diberi uang untuk bermain judi. Akibatnya, orang tuanya mengalami luka. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari, tega menganiaya ibu kandungnya lantaran tidak diberi uang untuk bermain judi online. Warga langsung mengamankan pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya, mengakibatkan ibunya mengalami luka di bagian lengan kiri. Penganiayaan ini dilakukan karena pelaku kesal dan marah kepada ibunya yang tidak mau memberikan uang kepada dirinya. Uang yang diminta pelaku diduga untuk digunakan bermain judi online dan membeli narkotika. Warga sekitar melihat pelaku aniaya ibu, warga sekitar langsung mengamankan pelaku. Namun saat diamankan, pelaku memberontak hingga pisau di tangannya mengenai sang ibu. Pelaku sudah kita amankan dan dibawa ke Polsek Marosebo Ilir. Kalau informasi pasti ini pengaruh dari apa ini pemacokan ini Pak Kades? Sebenarnya ini yang pertama ini akibat dari narkoba dan judi online. Sehingga anak ini sudah parah. Setiap hari dia minta ke orang tuanya dan mohon maaf mungkin kehilapan orang tuanya selalu diikuti, selalu dituruti. Jadi 1 hari 200, 300 ribu, 100 ribu. Nah inilah akibatnya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa paling tidak menjadi perhatian orang tua khususnya yang ada di Terusan untuk menjaga anak-anaknya. Kepala Desa Terusan menyebutkan pelaku sering meminta uang kepada ibunya. Pelaku diduga telah tercandu narkotika dan judi online hingga kehilangan kesadaran dan tega menganiaya ibu kandungnya. Ada laporan dari warga yang bahwasanya ada kejadian di Desa Terusan untuk anaknya itu berupaya melakukan penganiayaan terhadap ibunya. Dan kemudian masyarakat mengamankan anak tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian Polsek Marosebo Ilir dalam hal ini. Setelah kita periksa saksi, ternyata ceritanya si anak ini meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ingin dipergunakan untuk slot.
namun tidak diberikan ibunya kepada anak itu, sehingga anak itu mengambil pisau. Dan pisau tersebut diamankan oleh warga. Terjadilah perebutan sajam dan melukai tangan ibunya tanpa disengaja. Namun kita tetap akan berkoordinasi dengan pihak bapak dari Mas bagaimana nanti proses penanganannya, karena ini anak di bawah umur gitu. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di Polsek Marosebo Ilir untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Aksi pencurian 2 unit handphone milik karyawan di salah satu warung soto di Kota Bengkulu terekam kamera pemantau. Pelaku berjumlah 2 orang beraksi saat karyawan warung sedang mencuci piring. Rekaman kamera pemantau milik toko memperlihatkan aksi pencurian ponsel yang terjadi di salah satu warung soto di Jalan Meranti Raya, Kota Bengkulu. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku berjumlah 2 orang datang menggunakan sepeda motor. Melihat warung dalam keadaan kosong, kedua pelaku turun dan masuk ke dalam warung. Setelah memastikan tidak ada orang, pelaku langsung mengambil 2 unit ponsel yang tergeletak di meja kasir dan langsung kabur. Korban baru mengetahui handphonenya hilang saat kembali ke meja kasir melihat ponsel miliknya sudah tidak ada. Saat dicek di CCTV, ponsel tersebut sudah dibawa oleh kawanan pelaku. Ini kan dia mau nyuci piring ke belakang, jadi hampir ditinggal meja di sini. Ada datang 2 orang mau beli, mungkin dia ambil dia HP itu. Itu yang ambilnya itu 1 orang? 2 orang ya. 2 orang? Iya. Itu sempat beli Mbak? Apa lewat aja? Gak tahu sih, cuman tadi ditengok di TV, cuman berdiri di sini terus ngambil HP. Ngambil HP. Iya. Kenal Mbak itu sama pelaku? Hah? Kenal sama pelakunya? Enggak, kami kenal. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 6 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Anggota Polsek Muara Tembesi berhasil mengevakuasi beruang madu yang terjerat lilitan babi di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Inilah video amatir saat tim gabungan Polsek Muara Tembesi dan rekan lainnya berhasil mengevakuasi beruang madu. Seekor beruang madu tersebut ditemukan di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi. Di lokasi petugas melakukan tembakan bius agar beruang tidak mengejar, lantaran kondisi beruang masih liar dan agresif. Beruang madu tersebut sebelumnya terlilit jeratan babi hutan. Beruang madu yang terlilit jerat babi dengan jenis kelamin betina diperkirakan berbobot tubuh sekitar 60 hingga 70 kg. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Tim unit reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencuri benda kuno yang memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Tim unit reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencuri benda kuno memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Sebelumnya petugas melakukan pengintaian selama berhari-hari. Akhirnya berhasil menangkap 3 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian benda kuno yang bersejarah di Candi Gumpung, Kompleks Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Ketiga pelaku tidak dapat mengelak kedapatan melakukan pencurian benda antik di kawasan cagar budaya terbesar di Asia Tenggara itu. Selain ketiga pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti lainnya, metal detektor seharga 24 juta rupiah, 1 buah sekop dan senter. Sebelumnya pelaku telah berhasil menjarah barang antik bernilai sejarah di kawasan Candi Muaro Jambi. Aksi pencurian benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi ini diduga kerap terjadi dan sudah sangat meresahkan. Setelah ditangkap, pelaku beserta barang buktinya diserahkan polisi ke penyidik PPNS Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi guna proses hukum lebih lanjut. Di mana kelompok ini menggunakan beberapa alat untuk mencari harta karun dengan menggunakan alat detektor, metal detektor, sekop, dan juga senter dalam kawasan yang itu dijaga dan harus dilindungi oleh negara. Dan di sini kami unit reskrim melakukan penyergapan di mana pada hari Rabu tanggal 4 Juni jam 3 pagi. Dan alhamdulillah mereka kita tangkap. Dan selanjutnya sekarang
kita sudah melakukan penyerahan kepada pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya agar ini dilakukan penyidikan buat mereka selanjutnya. Penyidik PPNS BPCB Jambi diharapkan dapat mengungkap kasus ini lebih dalam guna mengetahui dalang utama serta pasar gelap penjualan barang kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi tersebut. Selain itu juga diharapkan kasus 3 pria yang diduga hendak mencuri benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi tersebut terus berlanjut hingga ke proses persidangan di pengadilan negeri. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, Taman Remaja dan Tugu Keris, objek wisata ramah lingkungan. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.